China bertekad untuk menjadi sebuah negara adidaya berikutnya di dunia dan mereka sudah memiliki rencana untuk mewujudkannya. Presiden China Xi Jinping telah secara terbuka menyatakan bahwa dia ingin China memimpin dunia pada tahun 2050. Jika China mendapatkan apa yang mereka inginkan, kita akan melihat dunia kita benar-benar berubah, bahkan mungkin dalam hidup kita, pengaruh Amerika akan berkurang, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, kekuatan terbesar dunia akan bertukar ke Republik Rakyat Tiongkok. Tidak perlu berspekulasi tentang seperti apa dunia itu nantinya, dan hanya perlu diperhatikan cara China memperjelas bagaimana mereka ingin membentuk kembali dunia dalam citra mereka dan seperti apa Republik Rakyat China yang bertanggung jawab ke atas dunia. Kebangkitan China tidak hanya baik untuk China tetapi seluruh keseimbangan kekuatan akan berubah dan salah satu perbedaan terbesar adalah kekuatan yang jauh lebih besar di Afrika. Tidak banyak orang yang menyadari peran besar yang telah dimainkan oleh China di Afrika dan saat ini ia merupakan sumber bantuan Afrika terbesar di dunia. Mereka telah menginvest miliaran dolar ke benua itu dan telah berencana waktu panjang yang lebih banyak. China mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan 6 kali lipat dari setiap dolar mereka investasikan di Afrika. Afrika telah menempatkan dirinya sebagai salah satu mitra dagang terdekat China. Sementara China telah melobi untuk mendapatkan lebih banyak negara Afrika di PBB. Ini berarti bahwa ketika China bangkit, maka Afrika akan naik bersamanya dengan izin untuk melakukan hal-hal dengan cara mereka sendiri. Oleh itu dunia akan berubah pandangan dengan melihat di bawah pengaruh Afrika. Apa yang dimulai sebagai perang dagang atas kebijakan ekonomi China kini telah berkembang menjadi apa yang disebut perang dingin yang didorong oleh ideologi yang berbeda. Hubungan bilateral Amerika-China menurun ketika obsesi Donald Trump dengan defisit perdagangan membuatnya memberlakukan tarif hukuman pada China. Tarif diikuti oleh pembatasan akses China ke produk Amerika berteknologi tinggi dan investasi asing yang melibatkan masalah keamanan dan dengan tuduhan praktik komersial China yang tidak adil. China dituduh melakukan praktik perdagangan yang tidak adil seperti pencurian kekayaan intelektual dan transfer teknologi paksa dan kurangnya akses pasar bagi perusahaan-perusahaan Amerika di China. Ini menciptakan lapangan permainan yang tidak seimbang melalui subsidi negara terhadap perusahaan-perusahaan China. Sementara itu, China percaya AS sedang mencoba untuk membatasi kebangkitannya sebagai kekuatan ekonomi global. Amerika Serikat akan terpukul keras ketika mereka kehilangan tempat sebagai negara adidaya dunia. Mereka tidak akan secara diam-diam merosot ke posisi kedua dunia, tetapi mereka akan jatuh ke dalam depresi ekonomi besar-besaran. Saat ini, Amerika berada di tempat yang bagus karena mata uangnya telah digunakan untuk hampir semua perdagangan internasional. Dolar AS diperlakukan seperti standar emas baru dan itu membuat ekonomi Amerika relatif stabil. Di sisi lain China sepenuhnya mempunyai niat untuk mengakhiri posisi nyaman Amerika, dan dengan secara terbuka telah menyatakan rencana mereka untuk menjadikan Yuan China sebagai pengganti dolar AS sebagai standar perdagangan internasional, dan jika mereka berhasil melakukannya maka Amerika akan terpukul keras dan akan kehilangan 2% dari output ekonomi. Harga impor akan meroket sementara harga ekspor akan anjlok dan banyak orang akan kehilangan pekerjaan. Akhir dari semua itu, Amerika mungkin akan memohon bantuan dari Afrika. Setelah ribuan tahun Eropa dengan di puncak dunia, tetapi akhirnya kita melihat kekuatan mereka akan mulai menurun. Sejak tahun 2000, kekuatan negara-negara Eropa telah berkurang tidak seperti sebelumnya sementara Asia mulai terus meningkat. China telah memperkuat kemitraan mereka dengan negara-negara Asia dan Afrika yang dapat diartikan bahwa seluruh pusat kekuatan dunia mungkin akan segera beralih ke belahan timur. Jika ini berlaku maka ia sudah mengubah Eropa dan banyak negara Eropa menanggapi pengaruh mereka yang menurun dan membayangkan kembali benua Asia sebagai kekuatan yang bersatu. Andai jika China mengambil alih sebagai negara adidaya dunia, maka Amerika Utara dan Eropa secara otomatis menjadi jauh kurang penting daripada sekutu mereka di timur. Ketika itu orang-orang Eropa akan melihat upah mereka anjlok dan kemewahan mereka akan lenyap sedangkan perkembangan pesat justru berlaku di Asia dan Afrika. China belak-belakan tentang tujuan mereka dan ingin film-film di bioskop seperti yang dikatakan Xi Jinping untuk memuja partai kita, negara kita, rakyat kita, dan pahlawan kita. China akan digambarkan sebagai tempat beradab yang menampilkan sejarah yang kaya dengan pemerintahan yang baik dan ekonomi yang maju. Visi dimulai dengan perusahaan produksi film di mana mereka sudah bekerja untuk membuat film mereka sendiri, sehingga mendapatkan Matt Damon untuk membintangi film The Great Wall dan ia berhasil membuat negara lain menulis ulang film tersebut. Malah China bukan hanya melarang Sony dan MGM merilis Red Dawn di negara tersebut, tetapi mereka juga menghukum kedua studio di luar Red Dawn.
mereka dengan tegas menolak gagasan bahwa seni tidak boleh dikendalikan oleh negara, dan perlu tumbuh dalam kekuasaan dan setiap film arus utama yang ditonton dan dimanapun itu dibuat harus dijalankan oleh departemen propaganda. China mungkin tidak mengebom negara-negara kurang berkembang untuk tunduk, tetapi itu tidak berarti mereka tidak akan mencoba mempengaruhi cara berpikir dunia. Contohnya, melalui apa yang mereka sebut sebagai kekuatan lunak yang telah menarik banyak siswa Afrika, dan secara khusus menargetkan calon politisi untuk diajarkan ide-ide yang disetujui negara, terutama mendorong cita-cita Cina dan komunis. China sudah mulai mempengaruhi sekolah-sekolah di negara lain dengan mendirikan Institut Konfusius yang dikendalikan di 1.500 buah sekolah berbeda di 140 negara. Sekolah-sekolah ini memiliki guru-guru Cina yang secara khusus diinstruksikan untuk mendukung model pembangunan Cina dan mengkoreksi kesalahpahaman Barat dalam kelas mereka. Ini berarti bahwa ketika mereka memiliki kekuatan perguruan tinggi yang cukup tidak hanya di Cina tetapi siswa-siswi dunia akan mempelajari subjek tersebut di setiap universitas seluruh dunia. Tidak ada negara yang merasakan kebangkitan China lebih berarti kecuali Jepang daripada negara lain manapun. Jepang harus tunduk karena Cina masih belum memaafkan kekejaman yang mereka lakukan selama Perang Dunia II. Malah Jepang tidak pernah sepenuhnya meminta maaf dan itu dijadikan peran utama dalam propaganda Tiongkok bahwa Jepang adalah musuh mereka. Jepang belum menunjukkan tanda-tanda mundur dalam banyak perselisihan mereka dengan Tiongkok. Tetapi jika tidak memberikan apa yang mereka inginkan kepada China, kesulitan akan dialami ketika China mengambil alih dunia. Jepang pernah dilemahkan di PBB menerusi kantor berita Tiongkok dengan menyebut tentang sikap Jepang terhadap sejarah jika ingin memainkan peran yang lebih besar di PBB. Begitu China berkuasa, mereka tidak perlu membuat ancaman bahkan dapat memotong Jepang sama sekali. Dan ironisnya Jepang memiliki hubungan politik, ekonomi dan militer yang kuat dan sangat aktif dengan Amerika. Laut Cina Selatan adalah salah satu jalur air tersibuk di dunia dan tempat sengketa teritorial yang berkepanjangan dan semakin sering menjadi tempat latihan militer oleh pasukan Amerika dan Cina. Xi Jinping menyatakan tidak bermaksud untuk mengejar militerisasi di Laut Cina Selatan, tetapi sebenarnya China telah melakukan hal itu. Klaim tumpang tindih Cina, Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia dan Brunei tetap tidak terselesaikan selama beberapa dekade. Di tengah-tengah konflik ini dan ketika ketegangan antara Beijing dan Washington bergemuruh, Amerika telah menaikkan taruhan, yaitu dengan mengeluarkan tantangan langsung terhadap klaim China di perairan yang kaya sumber daya dengan menyebut mereka sepenuhnya melanggar hukum. Sementara ASEAN dan beberapa anggotanya telah menggunakan bahasa yang lebih keras terhadap klaim China dengan menyoroti hal tersebut ke Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa UNCLOS untuk menyelesaikan masalah itu. Partai Komunis China secara terbuka menyatakan niatnya untuk menulis ulang sejarah, di mana Presiden Xi Jinping telah berkata bahwa dia sedang bekerja untuk meningkatkan komunikasi internasional dengan menyajikan pemandangan Tiongkok yang benar dan multidimensi serta indah. Kedengarannya seperti banyak fluff, tetapi dokumen lain dari Republik Rakyat menunjukkan dengan tepat apa artinya itu. China bertekad untuk menulis ulang apa yang mereka anggap sebagai kesalahpahaman Barat tentang sejarah mereka, atau mungkin untuk menggantikan persepsi dunia tentang sejarah dengan persepsi mereka sendiri. Salah satu poin penting dalam agenda mereka adalah mengubah konsep ketua Mao Zedong supaya dunia menerimanya sebagai pemimpin yang bijaksana dan berpengaruh, di mana kebangkitan komunisme di China tidak membawa masalah dan membuatnya tampak lebih lembut, dan mereka turut ingin menyatakan bahwa pembantaian lapangan Tiananmen adalah normal. Terlepas dari paranoia beberapa orang tentang ideologi, maka China mungkin tidak akan menggunakan kekuatan barunya untuk mengambil alih dunia atau memaksa semua orang menjadi komunis. Jika kesepakatan mereka dengan Afrika merupakan indikasi, maka China akan bekerja dengan sangat lembut dengan kebijakan resmi untuk tidak campur tangan dengan pemerintah Afrika. Sementara Amerika terkenal dengan memiliki sejarah menyapu negara-negara berkembang secara diktator, bahkan telah menginvestasi di negara-negara seperti Sudan dan Zimbabwe pada puncak kejahatan hak asasi manusia dan menjalankan prinsip yang bukan tugas mereka untuk mengawasi pemerintah lain. Dan itu akan menjadi perbedaan yang cukup besar dari Amerika. Militer Amerika tidak lagi dimaksudkan untuk hanya melindungi Amerika saja, namun China tidak peduli dengan demokrasi, dan jika militer mereka mulai mengungguli Amerika, kita mungkin akan melihat berakhirnya era tentara yang berkerumun ke negara-negara terbelakang. China telah tegas dalam tuntutan agar Taiwan kembali ke kendali mereka, dengan Xi Jinping pernah mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mengizinkan setiap individu atau organisasi apapun termasuk partai politik manapun, kapanpun atau dengan cara apapun untuk membagi satu bagian pun dari wilayah China. Jika Taiwan tidak datang dengan sukarela,
maka China mendeklarasi dengan jelas bahwa mereka bersedia untuk mengambil negara itu dengan paksa setelah mereka mendapatkan alasan. China mengisyaratkan dengan kuat bahwa mereka akan pergi berperang jika Taiwan mencoba untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Dan itu tidak terlepas dari apakah atau siapapun yang memihak mereka. Satu-satunya hal yang menghentikan mereka dari melakukannya sekarang bahwa mereka tidak akan mampu bertahan dari pertarungan yang tampaknya akan melibatkan Amerika. Jika China akhirnya menjadi negara adidaya dunia, maka satu-satunya harapan yang dimiliki Taiwan adalah menyerah secara damai. China sedang bersiap-siap untuk itu dan telah membual bahwa mereka menikmati apa yang disebutnya kebangkitan damai, tetapi sepertinya tidak akan tetap seperti itu. Hanya sedikit kekuatan global yang pernah menyalakan obor tanpa konflik kekerasan, dan hanya ada sedikit alasan untuk berpikir apakah AS dan China akan mematahkan cetakannya. Salah satu tujuan Xi Jinping untuk membangun militer kelas dunia dengan mengatakan dapat bertarung dan menang bahkan melawan Amerika Serikat. Namun sejauh ini, sepertinya AS tidak hanya akan mengambil kebangkitan Cina berbaring dengan kedua negara telah terkunci dalam pertengkaran politik, tarif, dan perjuangan yang agresif untuk saling mengontrol. Ada banyak alasan untuk berpikir bahwa ini semua akan membangun perang dingin yang baru, atau jika keadaan benar-benar berubah menjadi buruk, maka konflik brutal dan kekerasan adalah jawaban yang akan membuat hanya satu negara adidaya yang sanggup berdiri.